Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Data Febi Arista dari kelas MI2B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir manajemen proyek. Definisi manajer proyek. Manajer proyek adalah orang yang ditunjuk untuk menggerakkan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengelolaan proyek, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan proyek. Tugas dan tanggung jawab manajer proyek. Yang pertama, menyusun perencanaan kegiatan operasional proyek. Tugas pertama dari manajer operasional proyek adalah menyusun perencanaan kegiatan operasional proyek. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, seorang manajer proyek harus dapat membuat jadwal pekerjaan dan deadline planning, menyusun rencana anggaran proyek berdasarkan RAP awal serta mempresentasikannya di depan direksi untuk memperoleh persetujuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek. Setelah itu, manajer harus bisa membuat rencana penggunaan material dan peralatan, menentukan metode kerja yang sesuai dengan kondisi proyek yang akan dikerjakan, serta menyusun rencana mutu dan K3 proyek bersama dengan quality control dan juga site manager proyek. Dalam melaksanakan tugas penyusunan rencana kegiatan proyek, manajer harus mampu menentukan calon dan waktu penunjukan subkontraktor yang akan terlibat dalam pengerjaan proyek, merencanakan pengembangan karyawan, dan juga membuat perencanaan keamanan proyek. Yang kedua, mengatur kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Setelah menyusun perencanaan proyek, tugas dan tanggung jawab manajer operasional proyek yang berikutnya adalah mengatur kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Dalam hal ini, manajer proyek harus mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek, seperti misalnya rekan kerja satu timnya, pihak eksternal atau owner, konsultan, subkontraktor, ataupun masyarakat sekitar. Quality control, engineering, bagian keuangan, serta dengan fungsi lain yang terkait untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan proyek. Dalam melaksanakan operasional proyek, manajer operasional harus melaksanakan beberapa hal berikut ini. Mengendalikan dan memastikan pelaksanaan proyek telah sesuai dengan perencanaan awal, biaya, mutu, tenggat waktu, serta standar keselamatan kerja yang telah ditentukan. Kedua, memastikan tagihan progres pengerjaan proyek telah dibayarkan oleh pemilik proyek pada bagian keuangan. Ketiga, melakukan perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilik proyek maupun konsultan. Keempat, menjalankan serta mengembangkan sistem pengelolaan SDM, material, dan juga peralatan proyek. Kelima, memverifikasi pengeluaran proyek. Yang keempat adalah melakukan kontrol atas pelaksanaan operasional pelaksanaan proyek. Tugas dari manajer operasional proyek yang terakhir adalah mengontrol pelaksanaan operasional pelaksanaan proyek. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut. Melakukan identifikasi serta menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi selama proses pengerjaan proyek di bawah koordinasi dari Operation Director. Mengawasi proses kegiatan proyek yang tengah berlangsung di lapangan untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum, menganalisa hasil pelaksanaan proyek, menganalisa pemakaian bahan material dan peralatan proyek. Manajer proyek mendelegasikan pekerjaan pada tim. Yang pertama, tentukan tugas yang akan didelegasikan. Apabila ini adalah pertama kalinya Anda melakukan delegasi, mulailah dengan proyek kecil atau tugas yang tidak terlalu rumit. Jangan langsung mendelegasikan pekerjaan yang sifatnya krusial atau sensitif. Selain itu, perhitungkan kesalahan yang mungkin akan muncul sehingga Anda bisa memberi waktu pengerjaan yang tidak terlalu dekat dengan deadline yang sebenarnya. Misalnya, Anda harus menyerahkan berkas tertentu pada atasan saat hari Jumat pagi. Jika begitu, jangan menyuruh anggota tim Anda untuk menyelesaikannya pada hari Kamis sore. Anda akan kelimpungan apabila ada kesalahan yang ditemukan. Lebih penting lagi, jangan pernah mendelegasikan sesuatu yang Anda sendiri tidak mau mengerjakannya. Hal itu hanya membuat Anda kehilangan respek dari tim Anda. Yang kedua, pilih orang yang tepat untuk pengerjaan yang tepat. Memilih orang-orang terbaik dalam tim Anda merupakan kunci dari delegasi tugas yang efektif. Anda mungkin merasa lebih nyaman melakukan delegasi tugas pada orang-orang tertentu. Hal tersebut sah-sah saja dilakukan apabila Anda benar-benar yakin bahwa mereka dapat melakukan tugas dengan baik.
Namun, luangkan waktu untuk mengenali kelebihan dan kekurangan para anggota tim Anda. Jika Anda tahu bahwa ada anggota tim yang lebih pintar dari Anda dalam mengedit tulisan, mengapa tidak mendelegasikan tugas untuk proofread dokumen kepadanya? Atau jika ada anggota tim yang kurang lihai dalam PowerPoint, jangan memberinya tugas untuk membuat slide presentasi. Selagi mempelajari kelebihan dan kekurangan tim, delegasi tugas akan menjadi lebih mudah dilakukan. Ketiga, komunikasi secara jelas. Kunci dari manajemen adalah melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka. Hal ini penting agar proyek yang Anda delegasikan akan berjalan lancar. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkala. Kecuali jika ada prosedur tertentu yang harus dijalankan, berilah fleksibilitas pada tim Anda untuk menyelesaikan tugas sesaat setelah Anda mendelegasikannya. Yang kelima, atasi masalah yang terjadi. Saat melakukan pengecekan, Anda pasti akan menemui beberapa masalah yang terjadi. Apabila mungkin untuk dilakukan, segera atasi saat itu juga. Yang keenam, beri penghargaan pada tim Anda. Ucapkan rasa terima kasih Anda pada setiap anggota tim yang telah membantu akan sangat baik bagi manajemen perusahaan. Buat mereka merasa bangga dengan proyek yang telah mereka kerjakan dengan baik. Jika Anda mendapat penghargaan dari atasan terkait dengan proyek tersebut, bagilah dengan tim. Dengan begitu, tim Anda akan merasa dihargai dan rasa respek terhadap Anda pun meningkat. Contoh pembuatan proyek, yaitu pembuatan website Bank Sampah Malang. Tim proyek, project manager membuat rencana kerja, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek, memonitor dan bertanggung jawab atas proyek. Sistem analis, melakukan analisis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak ditunjuk, membuat diagram-diagram. Desainer, membuat desain aplikasi atau bentuk menu aplikasi, bentuk form, bentuk report, dan lain-lain. Programmer, membuat program aplikasi sesuai dengan hasil analis dan desain yang ditentukan bekerja sama dengan desainer dan analis. Tester, melakukan pengujian atau tes terhadap program aplikasi, membuat list tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. Dokumentator, membuat dokumen sistem atau desain spek sistem. SOP bekerja sama dengan analis, desainer, programmer, administrator. Administrator, membantu dalam membuat dokumen manajemen proyek dan mengarsipkan dokumen-dokumen administrasi proyek. Ini contoh anggaran dana tim. Sistem analis 50.000 per jam. Total sistem analis 40 jam. 40 jam dikali 50.000 hasilnya 2 juta. Dan untuk programmer 120.000 per jam. Total pekerjaan programmer 100 jam. 100 dikali 120 hasilnya 12 juta. Dan untuk desainer 50.000 per jam. Total pekerjaan desainer 50 jam. 50 dikali 50 sama dengan hasilnya 2.500.000. Untuk tester 25.000 per jam. Total pengerjaan tester 28 jam. 28 dikali 25 hasilnya 700.000. Dokumentator 40.000 per jam. Total pengerjaan dokumentator 48 jam. 48 dikali 40.000 hasilnya 1.920. Dan hasil anggaran dana software domain 250 per bulan. 250 dikali 12 bulan hasilnya 3 juta. Dan untuk hosting website 300.000 per bulan. 300.000 dikali 12 bulan hasilnya 3.600.000. Jumlah keseluruhan anggaran dana tim 19.120.000. Dan untuk anggaran dana software 6.600.000. Dan total keseluruhan dana 25.720.000. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.